Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 dengan nama Devo Zararendra dan dengan NIM 212 1011010 30086. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen perpustakaan, yaitu menjelaskan definisi istilah sebagai berikut. Baik, langsung saja saya menjelaskan yang pertama, yaitu definisi dari hukum. Istilah hukum diartikan sebagai kumpulan peraturan atau kaidah dalam satu kehidupan bersama atau keseluruhan peraturan tentang tingkah laku dalam satu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Lalu yang kedua adalah informasi. Definisi informasi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang disebut informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik. Pasal 1 ayat 1. Dan yang ketiga adalah manufaktur, bisnis yang memproduksi produk dari barang mentah atau komponen-komponen, misalnya mobil, motor, dan TV. Lalu pusat referral, pusat yang menyediakan referral atau rujukan untuk satu bidang bagi ahli yang memerlukan, sering disebut sebagai focal point. Lalu yang terakhir adalah inseparability, jasa dijual lebih dulu baru diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 atas nama Muhammad Sadam Rehan dengan NIM 21210103077 ingin memaparkan materi yang telah dibuat. Untuk kelompok 7 ini tentang aspek hukum dan bisnis informasi. Nah, di sini yang saya ambil istilah-istilahnya ada beberapa, yaitu yang pertama tentang informasi superhighway. Informasi superhighway ini adalah jaringan data elektronik yang dihasilkan oleh teknologi yang canggih, yang menghasilkan berbagai bentuk informasi dari seluruh pelosok dunia dan bisa diakses dengan menggunakan video dan komputer. Terus selanjutnya tangible. Tangible merupakan kemampuan dalam memberikan bukti nyata dengan penyediaan fasilitas fisik. Next, tentang network effects. Network effect ini merupakan nilai suatu produk tergantung pada luas jaringan pengguna yang sudah memanfaatkan. Makin luas dan semakin besar jaringan, maka nilainya semakin tinggi. Contohnya, merek mobil terkenal menjadi pilihan keluarga Indonesia karena mempunyai jaringan persediaan suku cadang dan montir yang handal, dibandingkan dengan merek mobil yang suku cadangnya sulit karena tidak ada jaringan yang luas. Selanjutnya, recall. Recall di sini merupakan proporsi jumlah dokumen yang dapat ditemukan kembali oleh sebuah proses pencarian di sistem temu kembali informasi, atau yang biasa disebut dengan information retrieval. Next, yang terakhir tentang hukum. Hukum di sini menurut M.H. Tirtamijaya merupakan sebuah norma atau semua aturan yang harus dituruti dalam tingkah laku dan tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan itu yang akan membahayakan diri sendiri atau harta. Umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan lain-lain sebagainya. Cukup sekian, terima kasih pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya atau kelompok pemateri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaitun Mahbubah, NIM 211101030001. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan beberapa istilah yang telah saya temukan di dalam buku yang berjudul Aspek Hukum dan Bisnis Informasi. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu Civil Law. Civil Law merujuk pada sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas non-kriminal. Civil Law di sini mencakup hukum perdata yang menangani sengketa sipil, kontrak, properti, dan tanggung jawab hukum. Civil Law juga didasarkan pada peraturan tertulis dan kode hukum. Sistem ini umumnya ditemui di negara-negara Eropa, kontinental, dan banyak negara di dunia lainnya. Lalu istilah kedua yaitu Common Law. Common Law yaitu sistem hukum yang berlaku di negara-negara yang dulunya merupakan koloni Inggris. Sistem ini didasarkan pada keputusan-keputusan pengadilan yang telah diambil sebelumnya dan prinsip-prinsip hukum yang telah berkembang dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga yaitu advokat. Advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Tugas dari advokat sendiri tidak hanya membela terdakwa atau tersangka saja, namun advokat juga bisa memberikan jasa layanan hukum lainnya seperti konsultasi atau nasihat hukum. Yang keempat yaitu knowledge workers atau yang sering dikenal dengan sebutan pekerja intelektual. Knowledge work ini merupakan pekerja yang menggunakan pengetahuan sebagai model utamanya. Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh Peter Drucker pada tahun 1959 sebagai pekerja yang memanfaatkan dan mengembangkan pengetahuannya untuk bekerja. Kemudian istilah yang terakhir yaitu panitera. Panitera di sini yaitu seorang petugas yang ditunjuk oleh pengadilan untuk bekerja dengan hukum ketua dalam mengawasi administrasi pengadilan, terutama untuk membantu mengatur aliran perkara melalui pengadilan dan memelihara catatan pengadilan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wasila dengan NIM 211101030030. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah manajemen perpustakaan. Pertama yaitu masyarakat informasi. Adalah masyarakat yang menggunakan informasi dan teknologi komunikasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara individu maupun lingkungan sosialnya. Masyarakat juga akan mendapatkan banyak kemudahan untuk melakukan transaksi ekonomi dan akses informasi itu sendiri. Yang kedua yaitu entertainment, adalah sesuatu wujud aktivitas yang menarik atensi pemirsa ataupun membagikan kesenangan serta kesenangan. Ini dapat jadi ilham ataupun tugas, namun lebih cenderung jadi salah satu aktivitas ataupun peristiwa yang sudah tumbuh sepanjang ribuan tahun, spesial buat tujuan melindungi atensi audiens. Ketiga yaitu updating information, adalah memperbarui data informasi. Biasanya dilakukan oleh instansi atau perorangan yang mempunyai alamat website sehingga informasi tersebut yang diperoleh selalu up to date, dan pekerjaan ini dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian di bidang teknologi informasi. Terakhir yaitu browsing. Browsing adalah melakukan penelusuran informasi yang diperlukan melalui pangkalan data yang telah tersedia di website.
Dan juga browsing biasa disebut juga dengan searching, surfing, atau internetan. Nah, semua istilah tersebut sama-sama berarti aktivitas untuk menjelajah atau menelusuri informasi pada berbagai website di internet. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 atas nama Salsabila Umami dengan NIM 2111010300038. Di sini saya akan menjelaskan beberapa definisi istilah yang saya ambil dari buku Aspek Hukum dan Bisnis Informasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Perpustakaan. Yang pertama yaitu hukum. Hukum adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk mengatur perilaku dan hubungan antara individu, kelompok, dan lembaga dalam masyarakat. Menurut Schut, hukum adalah jaringan nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi dan nilai-nilai ketertiban untuk kepentingan antar pribadi. Tujuan hukum di sini adalah untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat. Hukum dapat mencakup berbagai bidang, seperti hukum pidana yang mengatur perilaku kriminal, hukum perdata yang mengatur hubungan antara individu atau entitas, hukum konstitusi yang mengatur struktur dan kekuasaan pemerintah, dan hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara. Yang kedua yaitu clearinghouse. Clearinghouse adalah tempat penyimpanan dokumen dengan tugas tambahan sebagai pengumpulan, klasifikasi, dan distribusi informasi serta memelihara catatan penelitian yang sedang berjalan dan yang sudah selesai. Contohnya seperti Anti-Corruption Clearinghouse KPK. Anti-Corruption Clearinghouse KPK merupakan sebuah portal anti korupsi pertama di Indonesia yang merupakan proyek kerjasama bantuan teknis pemerintah Republik Federasi Jerman kepada pemerintah Republik Indonesia yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yang ketiga yaitu informasi. Informasi adalah data yang diorganisir dan memiliki makna atau nilai yang dapat dipahami oleh penerima. Hal ini bisa berupa fakta, konsep, atau pesan yang disampaikan melalui berbagai media seperti tulisan, suara, atau gambar. Menurut Murdik, informasi adalah data yang telah disusun sedemikian rupa sehingga bermakna dan bermanfaat karena dapat dikomunikasikan kepada seseorang yang akan menggunakannya untuk membuat keputusan. Dalam hal ini, sangat penting informasi untuk kehidupan sehari-hari, seperti bisnis, pendidikan, dan banyak bidang lainnya. Dalam era digital saat ini, informasi juga sering dihubungkan dengan teknologi dan proses pengumpulan, pengolahan, dan juga penyampaian data. Yang keempat yaitu bisnis finansial. Bisnis finansial merupakan bisnis yang menghasilkan keuntungan, terutama dari investasi dan pengelolaan modal, misalnya bank atau pegadaian. Bisnis finansial atau bisnis keuangan merujuk pada kegiatan atau operasi yang terkait dengan pengelolaan dan perantaraan uang serta aset keuangan. Bisnis finansial berperan sangat penting dalam menyediakan layanan dan produk keuangan kepada individu, perusahaan, dan entitas lainnya untuk memenuhi kebutuhan investasi, pendanaan, manajemen risiko, dan lainnya. Bisnis finansial juga memainkan peran vital dalam pertumbuhan ekonomi dengan memberikan akses modal kepada pelaku usaha dan memfasilitasi perputaran uang dalam perekonomian. Yang terakhir yaitu hakikat bisnis. Hakikat bisnis adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, organisasi, ataupun masyarakat
masyarakat luas. Bisnis juga mempunyai makna sebagai organisasi yang menjual barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Dalam ekonomi kapitalis, bisnis dimiliki oleh swasta. Hakikat bisnis melibatkan upaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan menyediakan barang atau jasa yang bernilai sambil menghasilkan keuntungan bagi pemilik atau pemangku kepentingan lainnya. Hakikat bisnis juga melibatkan proses pengelolaan sumber daya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, hakikat bisnis juga mencakup aspek etika, tanggung jawab sosial, dan berbagai faktor lainnya yang memengaruhi cara bisnis dijalankan dan berinteraksi dengan masyarakat dan di lingkungan sekitarnya. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum